Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, memohon kasih karunia-Mu, memberikan kepada kami kekuatan baru, memberikan kepada kami pengurapan, memberikan kepada kami hikmat yang datang daripadamu. Taruhkan Tuhan perkataan-perkataan-Mu yang hidup dan berkuasa itu atas lidah, bibir, mulut, dan pikiran hamba-Mu, supaya pada saat ini apa yang hamba-Mu ucapkan datang daripadamu sendiri. Dan hamba berdoa, terangi mata hati kami yang mendengar firman-Mu saat ini, sehingga firman-Mu ini jatuh di tanah hati yang paling subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema kita yang berani tampil beda. Eksposisi dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Satu tinjauan tekstual, biblika, distribusi teks, dan implikasinya bagi kita yang percaya. Mari kita membaca ayat yang ke-12 saja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, tema berani tampil beda adalah perkataan lain dari imperatif Rasul Paulus agar Timotius menjadi teladan bagi orang-orang percaya menurut pembacaan kita. Keberanian untuk tampil beda dan perbedaan yang ditampilkan itu bukan dalam bentuk ajaran-ajaran baru atau perilaku-perilaku yang aneh-aneh, yang model-model, atau jadi orang Kristen fanatik buta dan tampil ekstrim di tengah-tengah orang percaya lainnya. Bukan itu. Tetapi itu lahir dari sebuah proses edukasi, maturity, dan juga kesanggupan untuk membedakan oleh karena perubahan, oleh karena terjadinya pembaharuan budi, sehingga seseorang itu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Saudara bisa melihat kembali di dalam Roma 12 ayat yang kedua sebagai perbandingannya. Nah, keseluruhan pengarahan teks ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ini bukanlah berupa saran, tetapi ini merupakan imperatif. Bukan juga sekedar imperatif, tetapi juga disertai dengan keteladanan. Sebuah keteladanan yang telah diperjuangkan dengan bekerja keras. Menurut ayat yang ke-10, bagian kalimat pertama, untuk itulah kita bekerja keras dan berjuang. Jadi saudara-saudara, keteladanan itu oleh karena sebuah kerja keras dan perjuangan tidak mudah. Tidak semudah mengatakannya itu. Memberikan keteladanan itu tidak semudah memberi perintahnya. Oleh sebab itu Paulus berkata di ayat ke-10, untuk itulah kita bekerja keras dan berjuang. Mari kita masuk pada imperatif yang pertama, ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini, Timotius harus rajin mengajarkan, harus rajin bersaksi tentang firman, sambil juga dididik oleh firman itu, atau diberi makan oleh firman itu, atau ia sendiri juga harus mengawasi dirinya. Ayat 6 kita baca. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara-saudara, rahasia untuk dapat mengajar, bersaksi dengan baik itu dijelaskan oleh Paulus di ayat 11, 13, dan 16. Rahasia di sini adalah disiplin, mau belajar,
dengan sungguh-sungguh. Dan di situ juga Rasul Paulus menekankan kepada Timotius pentingnya untuk bertekun dalam bersaksi dan mau diajar secara pribadi oleh firman Tuhan itu bagi dirinya. Kita baca ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, itu membaca kitab-kitab suci itu bagi dirinya sendiri. Kemudian ia membangun dan mengajar orang lain dari apa yang ia pahami. Awasi dirimu sendiri. Ayat 16, dan awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Itu rahasianya, saudara-saudara. Imperatif yang pertama ini. Kemudian imperatif yang kedua, ayat 7. Timotius harus melatih diri beribadah atau mengembangkan diri. Kita baca ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Metafora berlatih ini diambil dari dunia olahraga yang sangat populer di masa itu. Para atlet ini, saudara, giat berlatih menjelang pertandingan, dan itu umum apapun pertandingannya. Nah, latihan beribadah ini adalah menyatakan rasa takut dan kasih kita akan Allah sebagai perwujudan dari ketaatan kita kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian merenungkan firman Tuhan itu dengan teratur dan disiplin adalah latihan rohani untuk bertumbuh di dalam kasih kepada Allah itu. Jadi kita itu, saudara-saudara, lahir menjadi seorang yang mampu mengembangkan diri, mampu untuk aktual, kompetitif di tengah-tengah dunia ini, oleh karena kita memang sudah melalui sebuah latihan. Dan Alkitab mengatakan di sini, latihan itu adalah latihlah dirimu beribadah. Itu sebabnya kenapa kita berdoa, kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita menyembah Tuhan, kenapa kita bersekutu, kenapa saudara-saudara kita harus bersaksi dan sebagainya. Itu semua merupakan bentuk latihan ibadah kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita terlatih, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang Kristen yang siap. Orang yang tidak terlatih seringkali tidak siap. Tidak pernah di dalam sebuah pertandingan itu orang bisa memenangkan kompetisi bila ia sendiri bukanlah orang yang terlatih. Jangan suruh orang ke medan perang tapi dia tidak bisa menggunakan senjata. Demikian juga dalam peperangan rohani ini. Kita harus kuat. Karena apa? Karena kita menghadapi musuh yang jauh lebih jahat dari apa yang kelihatan. Sebab itu kenapa kita latihlah dirimu beribadah di dalam nas ini. Lalu imperatif yang ketiga, Timotius harus menjadi teladan bagi orang percaya. Nah, ini yang jadi tema kita, berani tampil beda. Ayat 12 kita baca ulang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kata teladan, typos, itu berarti model, ideal, gambar, atau pola. Saudara-saudara, menurut ayat 12 ini, ruang lingkup, pola, gambar, keteladanan itu, dan perbedaan yang ditampilkan itu, menurut ayat 12 ini ada 5 hal. Yang pertama, dalam perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, dalam kesetiaan. Dan yang kelima, dalam kesucian. Jadi berani tampil beda di sini, cirinya bukan
ajaran-ajaran baru. Berani tampil beda di sini, bukan yang aneh-aneh. Tetapi saudara-saudara, dalam ruang lingkup 5 hal ini, kelima ciri dan sifat ini, itu menurut ayat 12 ini menentukan kapasitas dan kredibilitas seseorang itu di hadapan Tuhan. Imperatif yang keempat, ayatnya yang ke-11, Timotius harus mengakui otoritas yang lebih tinggi. Menurut ayat yang ke-11 ini, mari kita baca. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kata semuanya itu dalam ayatnya ini, itu mengacu dan menekankan kembali apa yang telah dikemukakan oleh Rasul Paulus sebelumnya di pasal 1 sampai pasal 3. Dan kalau kita baca pasal ini di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, Paulus sedang mengacu pada pokok-pokok, ya, pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Kata semuanya itu, saudara-saudara, artinya Timotius harus tunduk di bawah otoritas pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat itu. Kita baca ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Mari kita lihat frasa yang mengatakan kau ikuti selama ini. Kau ikuti selamanya ini, itu artinya tunduk di bawah otoritas. Yang kau ikuti selama ini artinya tunduk di bawah otoritas untuk menjalankan otoritas. Otoritas yang diterima seseorang itu berasal dari otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Jangan keluar dari otoritas ajaran para rasul itu, kata Paulus. Sebagaimana para rasul juga menerimanya dari Kristus. Dan ini menjadi patokan bagi gereja Kristus sepanjang zaman. Satu contoh, kalau saudara-saudara kita mau lihat di dalam Alkitab, waktu kita berdoa, kita berkata, setan dalam nama Tuhan Yesus engkau keluar. Setan tidak pergi kalau itu diri kita. Akan tetapi karena otoritas itu datang dari Tuhan, kita tunduk di bawah otoritas itu. Dikatakan Markus pasal 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Maka dengan tunduk di bawah otoritas Kristus, kita memerintahkan roh-roh jahat itu pergi dan keluar. Maka ia pergi bukan karena kita, tapi karena ada otoritas yang ada di atasnya. Begitu juga dalam hal pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat, saudara-saudara, yang kita ikuti selama ini. Maka inilah ajaran yang berotoritas, baik itu doktrin primer maupun doktrin sekunder. Kita ada di dalam otoritas kebenaran itu. Ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara, ruang lingkup nas ini awas mengawasi, bertekun, saudara, meneruskan, jelas tunduk di bawah otoritas untuk menjalankan otoritas itu. Dan kita harus konsisten dengan hal ini. Imperatifnya yang kelima, ayatnya yang ke-14, di sini Timotius dikatakan jangan lalai mempergunakan atau mengobarkan karunia yang telah ia terima oleh penumpangan tangan. Kita membaca, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan nas ini dengan 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, di situ Paulus mengatakan, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Mengapa? Karena begini, karena melalui penumpangan itu, yang menerima otoritas ini memberikan otoritas kepada yang ada
kepada orang selanjutnya. Dan melalui bawah otoritas nama Yesus Kristus ini, Allah memberikan kepada kita kekuatan. Kalau kita baca ayat 7, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Itu terjadi, saudara-saudara, oleh karena kita tunduk di bawah otoritas. Kalau kita tunduk di bawah otoritas ini, maka kita akan dimampukan untuk tampil beda atau menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Kecuali kalau kita keluar dari otoritas itu. Ayat ini sedang memperingatkan kita bahwa kalau kita telah menerima karunia Allah itu, maka oleh otoritas firman Allah melalui penumpangan tangan ini, kita dapat memberkati orang lain di dalam, melalui dan oleh otoritas nama Tuhan itu. Jadi distribusi teks dan implikasi keseluruhan konteks ayat 1 sampai 16 ini bagi kita adalah: pertama, imperatif Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah imperatif yang sama bagi kita untuk menjadi teladan atau berani tampil beda. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara kita konsisten bersaksi dan memberitakan Injil. Yang kedua, dengan menjaga integritas diri kita. Yang ketiga, dengan cara terus-menerus mengembangkan diri kita supaya aktual menjawab tantangan zaman. Dikatakan di situ, saudara-saudara, bahwa aktualisasi diri itu muncul oleh karena kita mau belajar, dididik, dilatih di dalam otoritas kebenaran firman Allah itu. Yang keempat, menggunakan setiap karunia talenta itu dengan penuh tanggung jawab. Apa yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kita gunakan, kobarkan karunia Allah yang telah Dia berikan kepada kita itu dengan penuh tanggung jawab. Dengan cara itu. Yang kelima, distribusi dan implikasinya bagi kita. Kita mengembangkan kemajuan yang nyata sehingga kelihatan beda. Kemajuan itu membedakan. Kemajuan itu membedakan kita daripada yang lain, saudara-saudara. Bukan dalam arti kita ini beda-beda dengan beda model-model dari orang lain, tidak. Tetapi dalam ruang lingkup 5 hal seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi. Dan yang ke-6, dengan cara kita mengawasi diri kita sendiri supaya kita tetap eksis. Ayat 16 dengan jalan mengatakan, awasi dirimu dan awasi ajaranmu supaya kita tetap eksis, supaya kita tidak keluar rel, supaya kita tetap ada di dalam jalur itu. Kemudian yang kedua, distribusi dan implikasinya bagi kita adalah kata-kata dan perintah memang perlu di dalam mengedukasi kehidupan Kristen. Bahkan di dalam rumah tangga, di dalam hal apapun, kata-kata dan perintah itu memang perlu. Kita tidak mengabaikan hal itu. Tetapi saudara-saudara, keteladanan akan lebih menginspirasi banyak orang. Keteladanan akan membuat sebuah perbedaan. Keteladanan yang benar akan membuat sebuah perbedaan. Karena oleh keteladanan itu banyak orang terinspirasi. Tanpa kata, inilah sebabnya Paulus berkata, aku bekerja keras dan berjuang. Rasul Paulus menunjukkan itu kepada jemaat-jemaat yang ia dirikan. Saudara perhatikan, jika kita menemukan ada orang yang memberi keteladanan, maka itu akan menginspirasi kita. Sebaliknya, orang yang memberikan keteladanan yang salah juga dapat melemahkan iman kita. Pada waktu kita memberi keteladanan yang benar, itu akan menjadi pembeda. Kata berani tampil beda menjadi teladan itu akan menjadi pembeda.
membuat sebuah atmosfer yang berbeda, sebuah suasana yang berbeda, dan akan mendorong orang untuk orang dimotivasi, bekerja keras, berjuang, karena ia melihat sebuah pola, sebuah model, sebuah gambar yang nampak di dalam diri kita orang-orang percaya. Amin untuk firman-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami, bantu kami, mampukan kami untuk dapat menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Baik di rumah, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus. Dengan otoritas nama Yesus, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.